Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi bersama Bu Ayu dalam pembelajaran daring Bahasa Indonesia. Oke, sebelum kita ke pembelajarannya, Bu Guru mau tanya, apa kabar semuanya? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya, supaya kita bisa mengikuti pembelajaran daring ini dengan baik. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing dimulai. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks cerita pendek. Adapun KD yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu KD 3.5, yaitu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerpen yang dibaca atau didengar. Dengan tujuan, diharapkan siswa mampu menyebutkan unsur pembangun karya sastra dalam teks cerpen yang pernah dibaca atau didengar. Yang kedua, diharapkan siswa mampu menjelaskan unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang pernah dibaca dan didengar. Nah, anak-anak, adapun sub dari pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama ada definisi teks cerpen, kemudian ada ciri-ciri dari teks cerpen, dan yang terakhir adalah unsur-unsur pembangun teks cerpen itu sendiri. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke sub pembahasan yang pertama, yaitu definisi dari teks cerpen. Bu Guru yakin anak-anak sudah pernah mendengar tentang teks cerita pendek atau yang biasa kita sebut dengan teks cerpen. Teks cerpen ini sendiri juga sudah pernah kita pelajari di kelas 7. Nah, untuk mengingat kembali, mari kita simak penjelasannya berikut ini. Nah, definisi teks cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah suatu cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk. Panjang cerita berkisar antara 500 sampai 10.000 kata. Nah, anak-anak, setelah mengetahui definisi teks cerpen, sekarang kita akan masuk pada pembahasan ciri-ciri teks cerpen. Ciri-ciri yang pertama, panjang karangan maksimal 10 halaman. Jadi, dalam menulis cerpen, panjangnya maksimal hanya 10 halaman. Yang kedua, menceritakan mengenai kehidupan sehari-hari tokoh. Yang ketiga, habis dibaca dalam sekali duduk. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika kita membaca teks cerpen itu kita tidak memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan bacaan kita. Yang keempat, penokohannya sederhana dan tidak terlalu mendalam. Yang kelima, alurnya tunggal dan lurus. Dan yang terakhir, tokoh yang ada mengalami konflik hingga pada penyelesaian dan solusinya. Baik anak-anak, itu dia tadi penjelasan singkat mengenai ciri-ciri teks cerpen. Sekarang kita beralih pada sub pembahasan selanjutnya, yaitu unsur-unsur pembangun cerpen itu sendiri atau unsur yang ada dalam teks cerpen. Unsur dalam teks cerpen dibagi menjadi dua, yaitu ada unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Anak-anak, adapun yang termasuk ke dalam unsur intrinsik yaitu yang pertama ada tema, ada latar, ada penokohan, ada sudut pandang, alur, dan juga amanat. Sedangkan yang termasuk ke dalam unsur ekstrinsik yaitu ada bahasa, latar belakang pengarang, dan juga ada nilai yang terkandung dalam cerpen. Baik anak-anak, untuk memperjelas unsur intrinsik dan ekstrinsik, Bu Guru akan menjelaskan secara singkat apa yang dimaksud dalam unsur-unsur tersebut. Yang pertama, pada unsur intrinsik ada yang namanya tema. Tema di sini merupakan suatu pokok masalah yang mendasari sebuah cerita. Nah, tema ini biasanya terlihat jelas dalam sebuah cerita, namun tidak dalam keadaan langsung, yang mana pembaca harus menyimpulkan terlebih dahulu apa isi dari tema cerpen tersebut. Ya, alur atau plot. Alur atau plot ialah sebuah jalan cerita dalam cerpen tersebut. Urutan ceritanya biasanya terjalin atas urutan waktu, kejadian, atau hubungan dari sebab akibat. Secara garis besar, urutan alur atau plot yaitu ada yang namanya diawali dengan perkenalan, kemudian ada muncul konflik, lalu ada peningkatan konflik, kemudian ada klimaks dan penurunan konflik, yang terakhir ada penyelesaian masalah.
Selanjutnya latar. Latar terdiri dari tempat, peristiwa, waktu, dan juga suasana dalam cerpen tersebut. Selanjutnya adalah penokohan atau perwatakan. Penokohan di sini merupakan penjelasan suatu watak atau sifat tokoh dalam cerpen tersebut. Selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang di sini merupakan cara bercerita atau cara pandang seorang pengarang pada cerpen tersebut. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat di sini seperti yang kita ketahui, amanat di sini merupakan pesan yang berusaha disampaikan pengarang kepada pembacanya. Nah, anak-anak, itu dia penjelasan singkat mengenai unsur intrinsik dalam cerpen. Sedangkan sekarang kita beralih ke unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini apa sih, Bu? Nah, unsur ekstrinsik ini adalah unsur pembangun di luar cerpen. Ada seperti yang Bu Guru bilang di awal, unsur ekstrinsik terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada bahasa, ada latar belakang pengarang, dan juga ada nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen tersebut. Yang pertama, bahasa. Bahasa di sini adalah bahasa yang digunakan pengarang dalam menulis, dalam membuat sebuah cerpen, entah itu bahasa daerah, bahasa Indonesia ataupun bahasa asing. Sedangkan latar belakang ada latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang di sini terdiri dari biografi pengarang, psikologis pengarang, dan juga sastra yang dimiliki pengarang tersebut. Sedangkan yang terakhir adalah nilai-nilai yang terkandung. Nilai-nilai ini bisa berupa nilai sosial, politik, nilai budaya, atau juga nilai agama atau nilai religi. Nah, anak-anak, itu dia tadi penjelasan mengenai unsur-unsur pembangun dalam teks cerpen. Untuk lebih memudahkan pemahaman anak-anak tentang teks cerpen, Ibu akan membacakan satu contoh teks cerpen yang akan kita identifikasi juga unsur intrinsiknya. Libur kenaikan kelasku. Pembagian rapot sudah dilaksanakan kemarin di sekolah. Aku dinyatakan naik ke kelas 12 dengan nilai yang cukup baik. Meskipun aku tidak masuk ranking, aku tetap senang karena bagiku yang penting adalah aku naik kelas dan tidak diremedial. Akhirnya aku pun bisa menikmati liburan panjang yang menyenangkan. Sudah terbayang olehku bahwa ayah dan ibu akan mengajakku berlibur ke tempat wisata yang menyenangkan seperti biasanya. Bahkan aku sudah menyiapkan baju dan perlengkapan lainnya sejak jauh-jauh hari. Kali ini aku akan berlibur kemana ya? Tanyaku dalam hati. Kemanapun itu, yang penting liburanku menyenangkan. Aku pun lalu menemui ibu dan ayah yang kebetulan sedang di meja makan. Lantas aku pun bertanya, "Ayah, ibu, liburan kali ini kita akan kemana?" Terlihat ayah dan ibu saling pandang. Dan kemudian ayah pun berkata, "Nak, kali ini kamu liburan sama ibu di rumah ya. Soalnya ayah kali ini sedang ada tugas di luar kota. Nanti kalau ada waktu libur lagi, ayah janji kita akan pergi berlibur seperti biasa lagi. Kita akan berlibur lagi seperti biasa." Aku kecewa mendengar pernyataan itu. Namun, aku hanya bisa menerima keputusan tapi hari liburku pun hanya bisa kulewati di rumah saja. Sebetulnya, aku ingin sekali pergi ke luar rumah, entah itu sendirian ataupun bersama teman. Namun sayangnya, ibuku melarang dan aku malah disuruhnya membantu setiap pekerjaan rumah. Kalaupun aku keluar, biasanya hanya ke pasar saja. Itu pun juga ditemani oleh ibu. Ibuku berkata bahwa aku tidak boleh keluar rumah karena ibu ingin mengajariku cara mengurus rumah, memasak, mencuci, dan menyetrika baju selama liburan sekolah. Ibu mengajariku hal-hal tersebut agar aku bisa mandiri jika suatu saat nanti aku kuliah atau bekerja di perantauan.
Selain mengajarkanku hal-hal tersebut, ibu juga ingin supaya aku fokus belajar di rumah guna menyambut ujian nasional dan sejumlah ujian lain yang akan kuhadapi nanti. Jujur saja, aku sebetulnya ingin menolak apa yang ibuku lakukan kepadaku. Namun, apa boleh buat, aku hanya bisa menerima dan mengikuti saja apa yang ibu perintahkan kepadaku. Pada suatu sore, ibu tiba-tiba mengetuk pintu kamarku. Aku pun membuka pintu dan berujar, "Ada apa, Bu? Kamu sekarang mandi, ibu tunggu di luar." "Loh, kita memangnya mau kemana, Bu?" "Ibu mau ajak kamu ke taman kota." "Ya, hitung-hitung liburan lah, masa mau di rumah terus?" "Hah? Yang betul? Baiklah kalau begitu, aku mandi dulu ya, Bu." Setelah mandi, aku dan ibu pun kemudian bergegas ke taman kota. Meskipun hanya berjalan-jalan di sekitar taman kota, namun entah mengapa aku merasa sangat senang. Entah mungkin karena beberapa hari kemarin terlalu lama di rumah, atau mungkin karena ini pertama kalinya aku berjalan-jalan di taman ini setelah sekian lama. Apapun itu, yang jelas aku akan menikmati suasana menyenangkan ini. Baiklah anak-anak, dari cerita yang Bu Guru bacakan, temanya itu tentang berlibur. Sedangkan tokoh dan penokohannya di sini ada 3 tokoh, yaitu ada tokoh aku, ibu, dan juga ayah. Tokoh aku di sini digambarkan sebagai tokoh yang penurut dan juga baik hati, sedangkan ibu di sini tegas tapi tetap peduli dengan anaknya, dan ayah sebagai tokoh yang penyayang. Sedangkan latar waktu dalam cerita ini yaitu di pagi hari dan juga di sore hari. Nah, untuk latar suasana dalam cerpen tadi yaitu sepi, karena dalam cerita tadi hanya mengisahkan sosok aku ini yang tidak bisa pergi berlibur seperti biasanya dan dia merasa kesepian di rumah. Sedangkan sudut pandang dalam cerita ini yaitu sudut pandang orang pertama. Dan yang terakhir, amanat yang berusaha disampaikan dalam cerita ini ialah bagaimana caranya supaya melatih anak untuk tidak selalu berlibur saat musim liburan. Dan amanat yang lainnya juga yaitu melatih anak untuk belajar mandiri dan memanfaatkan waktu liburan dengan hal-hal lain yang bisa dilakukan. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bu Guru harap anak-anak bisa belajar lebih mandiri di rumah, dan pekan depan kita akan bertemu kembali masih dengan materi yang sama yaitu tentang cerpen namun dengan pembahasan yang berbeda. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari teks cerpen. Sekian dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.